Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Kita berjumpa lagi di channel TV Panji dalam serial Memahami Budaya Panji. Kali ini saya akan bercerita tentang kaitan budaya Panji dan lingkungan hidup. Apa hubungan antara Panji dan lingkungan hidup? Saya mau menyebut salah satu contoh saja cerita Panji yang terkait dengan lingkungan hidup, yaitu Entit. Ya. Dalam dongeng Entit ini dikisahkan Raden Panji Asmorobangun menyamar menjadi seorang petani yang buruk rupa, tetapi dia sangat pandai mengolah alam, sangat pandai bertani, sangat pandai menanam sayur dan buah-buahan, sehingga dia dikagumi oleh orang-orang desa. Nah, cerita Entit ini adalah salah satu contoh betapa Panji mengajak kita untuk cinta lingkungan, untuk mengolah alam secara organik, kalau istilah sekarang gitu, bagaimana kita mengakrabi alam tidak dengan cara menaklukkan, tetapi bagaimana kita mengakrabi seperti semboyan ungkapan Ibu Bumi Bopo Angkoso. Nah, di Museum Panji ini ada contoh-contoh, misalnya kita bisa melihat ada alat-alat tradisional memasak, alat-alat memasak tradisional yang digunakan oleh orang desa dan sekarang mungkin sudah langka dijumpai. Mulai dari tungku kayu bakar, mulai dari dandang, ya, mulai dari alat koleksi ceret, mulai dari penumbuk jagung dengan penggiling, ya, sampai dengan ada jepretan tikus yang dari kayu, ada dengan mesin seperti mesin pengaduk dari kayu, yang itu semua sudah barang-barang langka. Itu contoh tentang alat-alat tradisional, betapa budaya Panji mengajak kita untuk mencintai kearifan lokal. Kemudian juga ada sawah di sini ya. Ada sawah, ada unsur sungai, ada berbagai macam tanaman. Ini juga bagian dari cerita Panji betapa kita diajak untuk mengakrabi alam sebagaimana adanya. Kita memanfaatkan alam tidak harus dengan cara merusak. Ya. Kemudian juga tentang air. Ya, Panji ini juga ada hubungannya dengan budaya air. Kita bisa melihat di museum ini ada 3 trap istilahnya ya. Mulai dari luar sana, kemudian air, kita masuk naik ke atas ke tiruan dari candi ya, kemudian sampai masuk ke museum dalam. Artinya kita sebelum masuk ke wilayah sakral, kita wajib mensucikan diri dulu di air. Ya. Kalau orang Islam itu seperti harus wudu dulu gitu ya. Wudu dulu, kemudian dia naik ke pertengahan, dia bertemu dengan Panji. Ya, baru naik ke atas, dia ketemu dengan dunia sakral. Nah, itu sebabnya di sini digambarkan tiruan dari candi. Kebetulan yang di sini adalah Candi Boko. Ya, ini adalah bagaimana menggambarkan kita hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya, bagaimana kita juga diajak oleh budaya Panji untuk mencintai dunia lingkungan hidup, dunia pertanian yang tradisional, dunia lingkungan hidup bagaimana yang tidak mengeksploitasi alam, ya. Ada beberapa contoh di Museum Panji ini yang bisa kita eksplor gitu ya. Jadi sekedar kolam renang ini bukan sekedar untuk biar berenang, meskipun secara manfaat sampingnya semacam itu, tetapi bagaimana kita bisa mengakrabi air. Air adalah bagian dari kehidupan. Kita bisa melihat di sungai di bawah ada semacam air terjun ya, itu kan dam ya, yang selalu mengalir, ada sungai ya. Itu juga mengajak kita bagaimana kita mencintai sungai. Kita mencintai bumi, mencintai sawah, mencintai tanam-tanaman. Secara filosofis bisa kita katakan bahwa bumi ini sudah terlalu banyak memberikan manfaat kepada kehidupan manusia. Kita ambil airnya, kita ambil tambangnya, kita ambil buah-buahan dan segala macam. Lah, Panji mengajarkan bagaimana kita berterima kasih kepada bumi. Makanya kemudian ada ritual-ritual bersih desa, ritual memetik panen, ritual menanam dan sebagainya. Banyak contoh-contoh tentang hubungan Panji dan lingkungan hidup. Jadi intinya budaya Panji adalah budaya untuk mencintai kearifan lokal agar kita hidup selaras dengan alam semesta. Saya kira itu secara singkat gambaran tentang kaitan antara budaya Panji dan lingkungan hidup.
kita akan bicara dalam topik yang berikutnya di serial mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji.